Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin share atau menyampaikan materi dengan judul pengertian pendidikan agama Kristen. Dan untuk memahami tentang pendidikan agama Kristen, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pendidikan agama Kristen adalah satu kegiatan pendidikan. Dan karena itu adalah sebuah kegiatan pendidikan, maka kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan. Kata pendidikan dalam bahasa Inggrisnya education berasal dari bahasa Latin educatus. Nah, kata educatus itu sendiri dari 2 akar kata, yaitu educare dan educere. Nah, educare itu dapat diartikan sebagai satu tindakan orang tua untuk merawat atau membesarkan anaknya. Sementara kata educere itu berarti satu tindakan untuk membimbing seseorang dari satu tempat yang tertutup atau satu ruangan yang tertutup, dibimbing ke tempat yang terbuka atau biasanya disebut dengan istilah membimbing keluar. Saya mulai dengan membahas tentang educare. Jadi educare ini kan merawat, membesarkan seperti seorang bayi yang dirawat, dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya memberikan makanan, nutrisi yang baik, kemudian orang tuanya menjaga bayinya dari bahaya, penyakit maupun bahaya-bahaya eksternal lainnya. Kemudian orang tua harus memberi sentuhan-sentuhan psikologis untuk memberi ketenangan, memberi kenyamanan kepada anak tersebut dengan tujuan supaya anak tersebut mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, bisa tumbuh kembang dengan baik. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu ibarat seseorang yang merawat, seorang yang membesarkan. Jadi si pendidik merawat, membesarkan peserta didik sehingga akhirnya peserta didik itu bisa bertumbuh, bisa maju, bisa menjadi semakin dewasa dalam hal apa? Dalam segala hal tentunya, dalam hal kognitifnya bisa bertumbuh, dalam afektifnya bisa bertumbuh, begitu juga psikomotoriknya, kemudian spiritualitasnya bertumbuh. Ada terjadi perkembangan. Sementara kata educere, memimpin keluar, jadi dalam aplikasinya dengan pendidikan artinya bahwa kegiatan pendidikan itu adalah satu kegiatan untuk membawa seseorang keluar dari kondisinya yang terkungkung. Jadi misalnya seorang kan dalam sebuah ruangan, maka yang dia lihat, yang dia raba, yang dia rasa, yang dia cium itu hanya sebatas apa yang ada dalam kotaknya, dalam ruangannya. Jadi ketika di dalam ruangan hanya ada kursi, maka dia hanya bisa melihat kursi, dia hanya bisa melihat benda-benda dalam ruangan tersebut. Tapi ketika dia dibawa keluar, maka wawasannya akan semakin luas. Dia bisa melihat burung yang terbang, dia bisa melihat pohon-pohonan, dia bisa melihat mobil. Artinya ada wawasan yang bertambah. Begitu juga pendidikan. Pendidikan itu adalah sebuah upaya untuk membawa orang akhirnya memiliki wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih berkembang. Itu dari segi etimologis. Kemudian pendidikan dari segi etimologis seperti yang saya jelaskan akan memunculkan 3 metafora pendidikan atau 3 ilustrasi pendidikan. Jadi yang pertama, pendidikan itu katanya seperti ilustrasi atau metafora kebun, di mana di kebun tersebut kan ada tanamannya, ada tukang kebunnya. Jadi kegiatan mendidik itu ibarat seorang tukang kebun yang merawat tanamannya, dia memberikan pupuk, dia menyiram, dia kemudian membersihkan dari gulma sehingga akhirnya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur dan akhirnya hasilnya adalah kalau dia tanaman buah dia bisa berbuah, kalau dia tanaman bunga dia akan menampilkan bunga-bunga yang cantik karena ada seorang tukang kebun yang merawat. Jadi pendidikan itu seperti tadi educare, dia merawat. Nah, kemudian metafora yang lain adalah pendidikan itu seperti sekelompok wisatawan yang berkunjung ke satu lokasi wisata di mana ada seorang guide atau tour leader yang memimpin rombongan wisatawan tersebut. Jadi tour
leader tersebut membawa wisatawan ke satu objek wisata, kemudian dia menjelaskan keadaan objek wisata tersebut dari sisi historis, kemudian dari segi budaya, maknanya dengan kondisi kehidupan masyarakat di tempat lokasi wisata tersebut. Jadi dia menjelaskan segala sesuatu. Kemudian ada anggota tour yang bertanya kepada tour leader tentang sesuatu, dijelaskan sampai bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi begitu juga dengan proses pendidikan, kita memberikan pemahaman, memberi penjelasan, membimbing keluar dari kotak kita, sehingga dari kotak peserta didik, sehingga dengan membimbing keluar, memberikan wawasan, maka peserta didik itu akhirnya terbuka wawasan dan bisa memahami apa yang ada. Kemudian pendidikan juga dimetaforakan seperti pabrik. Jadi pabrik itu kan ada bahan baku, ada bahan mentah, kemudian itu jadi input masuk ke pabrik. Di pabrik itu diproses, ada mesin, ada orang yang memproses. Kemudian setelah selesai memproses, maka akan keluar hasil. Misalnya masuknya karet, diproses, keluarnya ban mobil. Masuknya kulit, diproses, keluarnya jadi ikat pinggang atau jadi dompet. Nah, itu begitu juga pendidikan. Pendidikan itu merupakan sebuah proses pembentukan, sehingga input yang masuk peserta didik dengan kondisi seperti bahan baku, bahan mentah, diproses, akhirnya dia bisa jadi bahan jadi atau bisa jadi orang yang siap pakai untuk menghadapi tantangan atau menghadapi dunia kerja. Nah, saudara-saudara, itu yang menjadi metafora pendidikan. Nah, pendidikan secara konseptual, secara terminologis, saya ingin sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jadi di mana dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut disampaikan tentang apa yang menjadi definisi dari pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dari pendidikan, definisi pendidikan yang disampaikan oleh undang-undang ini, maka kita bisa melihat 3 hal. Yang pertama, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha sadar dan terencana. Maksudnya apa? Sadar artinya melibatkan proses intelektual. Terencana artinya proses intelektual tersebut harus dipersiapkan, harus direncanakan. Jadi proses pendidikan di tingkat apapun, mungkin di tingkat makro seperti di pemerintahan, di tingkat pusat, itu harus dipersiapkan. Karena itu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat, ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat, kebijakan-kebijakan strategis. Kemudian di tingkat mesoskopik, yaitu di tingkat di tingkat provinsi. Jadi ada perencanaan operasional yang harus dibuat di tingkat mesoskopik, di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat bawah, di tingkat regional, di tingkat kabupaten kota, itu juga di tingkat mikroskopik, yaitu di tingkat sekolah, itu juga harus ada perencanaan bagaimana merencanakan satu kegiatan pendidikan yang baik, sampai pada kegiatan atau sampai pada kegiatan operasional, yaitu setiap guru, setiap dosen harus melaksanakan pendidikan dengan dimulai dengan sebuah perencanaan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, pendidikan itu merupakan sebuah usaha sadar melibatkan intelektual dan terencana, harus ada persiapannya. Yang kedua dari definisi pendidikan menurut Sisdiknas, pendidikan itu berusaha untuk agar peserta didik itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi
belajar itu sebenarnya adalah satu situasi di mana seorang peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, manusia itu adalah makhluk pembelajar. Jadi, manusia itu pasti akan belajar. Nah, dengan belajar dia memaksimalkan potensi dirinya. Tetapi bagaimana supaya seseorang makhluk pembelajar ini, manusia ini bisa mengembangkan potensi dirinya? Maka manusia itu harus diberikan semacam stimulus. Apa stimulusnya? Suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan suasana belajar itu adalah satu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini bisa dua, lingkungan fisik, jadi seperti fasilitas, kemudian bangunan, sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang tenaga kependidikan, itu adalah lingkungan fisik. Sementara lingkungan yang kedua adalah lingkungan sosio-psikologis. Jadi lingkungan sosio-psikologis itu adalah menyangkut iklim dan budaya belajar atau budaya akademis. Masalah komitmen guru, etika guru dan tenaga kependidikan, kemudian disiplin, kreativitas, kemudian standar prestasi, kemudian masalah toleransi, kenyamanan, kebahagiaan. Jadi itu merupakan satu lingkungan sosio-psikologis yang akan menunjang satu proses suasana pembelajaran sehingga berdampak pada terwujudnya penggalian potensi diri dari seorang peserta didik. Saya kasih contoh, misalnya budaya kebahagiaan di Finlandia, penerapan pembelajaran dengan menyisipkan atau dengan mendesain satu budaya bahagia itu terbukti efektif membuat pendidikan di Finlandia itu menjadi pendidikan dengan kualitas tingkat atas di dunia. Kemudian di Jepang, mereka membudayakan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Anak-anak masih TK PAUD sudah harus mengepel lantai ruang belajar mereka. Mereka harus belajar membersihkan toilet. Nah, itu rupanya budaya yang baik dan kemudian meningkatkan potensi diri dari anak-anak atau peserta didik. Kemudian bagaimana stimulus yang kedua untuk bisa menggali potensi diri seseorang adalah dengan mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Nah, proses pembelajaran yang baik ini ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama ditentukan oleh learning management yang dikerjakan oleh guru. Jadi guru itu harus memanage pembelajaran. Jadi dia harus merencanakan pembelajaran, dia harus melaksanakan pembelajaran, dia harus melaksanakan penilaian pembelajaran dengan baik. Kemudian saudara-saudara, dalam proses pembelajaran juga seorang guru itu harus menerapkan metode-metode yang tepat. Jadi metode pembelajaran yang tepat, pendekatan pembelajarannya harus tepat, kemudian strategi pembelajarannya harus tepat, kemudian teknik taktik pembelajarannya harus sesuai, sehingga terciptalah metode pembelajaran dengan prinsip PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menarik. Nah, dengan dua stimulus tadi, baik suasana maupun proses pembelajaran, maka potensi peserta didik akan digali dan dia akan bisa belajar dengan baik. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari definisi pendidikan menurut Sisdiknas adalah tujuan pendidikan yang sifatnya utuh. Jadi tujuan pendidikan yang sifatnya utuh. Jadi menyentuh aspek spiritualitas, jadi ada kekuatan spiritual keagamaan, kemudian menyentuh aspek afektif, yaitu ada pengendalian diri, kemudian kepribadian yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian ada aspek kognitif, yaitu bertujuan untuk mencerdaskan, jadi intelektualnya harus cerdas. Dan kemudian ada aspek psikomotoris, yaitu keterampilan, peningkatan kecakapan, life skill. Dan tujuan ini bukan bersifat personal sebenarnya, tidak terbatas pada pengembangan diri secara personal, tetapi dengan tujuan ini tercapai, maka orang tersebut bisa bermanfaat, berdampak baik bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat di sekitar, bisa keluarga, bisa dunia usaha, bisa lingkungan, bisa gereja, dunia pelayanan.
dan berdampak kepada bangsa dan negara. Itu 3 hal yang bisa kita lihat dari definisi pendidikan menurut Sisdiknas. Nah, saudara-saudara, dari definisi-definisi tersebut, dari banyak percakapan di dunia pendidikan, maka juga muncul beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan masalah pendidikan. Yang pertama, pembelajaran. Nah, kata pembelajaran ini sebenarnya adalah pendidikan, tetapi lebih ditekankan pada aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di konteks sekolah. Kemudian kata yang kedua adalah pelatihan. Nah, pelatihan itu sebenarnya pendidikan dengan semua aspek, semua dimensinya. Tetapi pelatihan ini lebih berorientasi pada peningkatan kecakapan. Apakah kecakapan yang sifatnya soft skill atau kecakapan yang sifatnya hard skill. Jadi kecakapan-kecakapan misalnya bekerja, melakukan keterampilan-keterampilan tertentu, atau kecakapan yang sifatnya khusus, ya seperti kemampuan membangun relasi, kemampuan menyelesaikan persoalan atau problem solving. Nah, itu harus dilatih, dan pelatihan itu orientasinya pada membangun kecakapan. Kemudian ada kata pembinaan. Kata pembinaan itu sebenarnya pendidikan juga, tetapi penekanannya pada aspek afektif, pada aspek spiritualitas, pada inner man seseorang. Jadi pada manusia dalam, pada masalah karakter, pada masalah apa? Pada masalah spiritualitas kesalehannya. Sehingga kata pembinaan sering digunakan di dunia pelayanan, di gereja, yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemudian pendidikan ini dilaksanakan melalui 3 bentuk, dan kita akan dapatkan 3 bentuk ini juga masuk berkaitan dengan 3 konteks. Yang pertama, bentuk atau jalur pendidikan yang pertama adalah jalur pendidikan formal. Apa itu jalur pendidikan formal? Artinya kegiatan pendidikan memiliki bentuk yang tetap dan ketat, dalam arti memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada standarisasi. Nah, pendidikan formal ini dilaksanakan di sekolah. Nah, karena pendidikan formal itu distandarisasi, kita bisa lihat pemerintah menetapkan standar. Apa standarnya? Misalnya Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas kan, kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, itu kan standar. Kemudian peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, itu standar. Artinya sekolah harus dilaksanakan sesuai dengan standar tersebut. Gurunya tidak boleh sembarangan, dosennya tidak boleh sembarangan, si peserta didiknya harus ada aturannya, kurikulumnya ditentukan, proses pembelajaran ditentukan, jam per setiap pembelajaran harus ditentukan. Jadi ada standarnya. Kemudian pemerintah juga membentuk misalnya lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi ini untuk mengawasi bagaimana sekolah menerapkan standar tersebut. Nah, lembaga akreditasi ini yang akan menjamin mutu sekolah dalam pelaksanaan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga sekolah tersebut akan memenuhi kriteria formal, pendidikan formal. Kemudian bentuk yang kedua adalah pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal itu artinya kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui program-program yang teratur namun tidak seketat program formal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan agama Kristen, nah, pendidikan non formal ini saya bisa katakan adalah pendidikan yang dilaksanakan di gereja. Di gereja ada aturannya, di gereja siapa yang akan menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, pengajaran itu tidak sembarang, kemudian materinya juga tidak sembarang, siapa yang akan belajar juga sudah ditentukan, tetapi standar di gereja tidak seketat di sekolah karena gerejanya sifatnya fleksibel itu atau beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Kemudian bentuk yang terakhir adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan informal artinya kegiatan pendidikan dapat berlangsung di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Jadi pendidikan ini dilaksanakan di keluarga, dilaksanakan di masyarakat. Jadi sifatnya lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Saya ingin memberi kesimpulan. Kalau misalnya ada orang bertanya, apa itu pendidikan agama Kristen? Dari uraian yang saya sampaikan di atas, jadi sekali lagi pendidikan agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan. Dan karena itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah pendidikan serta dilaksanakan
dalam setiap jalur dan konteks pendidikan. Yang kedua, saudara-saudara, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bercorak Kristen. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa mengajarkan segala sesuatu, bisa di rumah mengajarkan tentang kedisiplinan, mengajarkan tentang tanggung jawab, kemudian di sekolah bisa mengajar mata-mata pelajaran yang lain atau mata kuliah yang lain, misalnya mengajar tentang sains atau matematika. Tetapi pengajaran ini dilaksanakan dengan didasarkan pada nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristiani. Jadi pendidikan agama Kristen adalah satu pendidikan bercorak Kristen. Nah, ini PAK yang harus dimaknai secara umum. Jadi secara umum PAK itu segala sesuatu yang menyangkut tentang pendidikan, pengajaran yang dilaksanakan oleh orang-orang Kristen tetapi dilaksanakan dengan nilai-nilai Kristen. Itu PAK secara umum. Tetapi secara khusus pendidikan agama Kristen adalah satu pendidikan di mana ada pengajaran tentang pokok-pokok kebenaran iman Kristen, dan itu bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di sekolah. Jadi yang diajarkan adalah pokok-pokok kebenaran iman Kristen. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati.